Ternyata ini permintaan rahasia PSSI kepada Shin Tae-yong setelah kontrak diperpanjang hingga 2027. Bikin penasaran? Pelatih Australia waspadai timnas Indonesia. Rahasia perkembangan pesat Garuda di bawah Shin Tae-yong terungkap. Antar timnas U16 ke semifinal, Nova Arianto ungkap alasan mengejutkan mengapa juara bukan prioritas. Pertarungan emosional. Matt Baker ungkap keinginan bertemu Australia di semifinal Piala ASEAN U16 2024, siap bongkar kekuatan kanguru muda. Pelatih Irak girang. Tak jumpa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jesus Casas bisa tidur nyenyak. Heboh. Dua bintang timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi berat AFC. PSSI angkat bicara. Direktur JFA Timnas Indonesia ancaman baru, supporter di SUGBK bikin samurai biru ketar-ketir. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ternyata ini permintaan rahasia PSSI kepada Shin Tae-yong setelah kontrak diperpanjang hingga 2027. Bikin penasaran? Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim nasional Indonesia hingga 2027. Setelah kontrak baru disepakati, PSSI menyampaikan satu permintaan khusus kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong awalnya direkrut oleh PSSI pada Desember 2019 dengan kontrak selama 4 tahun yang berakhir pada Desember 2023. PSSI kemudian memperpanjang kontrak tersebut selama 6 bulan hingga 30 Juni 2024. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum kontrak diperpanjang hingga 2027. Yaitu Shin Tae-yong harus membawa tim nasional Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa tim U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23 edisi 2024. Setelah kedua target tersebut tercapai, PSSI sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027. Selain itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa tim nasional Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan hampir membawa tim U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Proses perpanjangan kontrak ini tidak berjalan mulus. Meskipun PSSI telah mengirimkan draft kontrak final, Shin Tae-yong belum menandatanganinya karena masih dalam masa pemulihan di Korea Selatan. Namun akhirnya Shin Tae-yong setuju untuk tetap bersama tim nasional Indonesia, menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji kontribusi Shin Tae-yong yang telah membawa tim nasional Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hampir ke play-off Olimpiade 2024. Menurut Erick, kinerja Shin Tae-yong memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. PSSI mengharapkan Shin Tae-yong bisa membawa tim nasional Indonesia ke prestasi yang lebih baik di masa depan. Dengan perpanjangan kontrak ini, PSSI menegaskan tekadnya untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Shin Tae-yong, serta seluruh anggota tim nasional diharapkan akan membawa pencapaian gemilang bagi sepak bola Indonesia. Pelatih Australia waspadai timnas Indonesia. Rahasia perkembangan pesat Garuda di bawah Shin Tae-yong terungkap. Pelatih Australia, Graham Arnold, menyatakan bahwa dirinya tidak ingin meremehkan tim nasional Indonesia yang telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. Australia akan berkompetisi di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang juga diisi oleh Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Socceroos, julukan tim nasional Australia, merupakan salah satu tim unggulan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sejak bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, Australia telah menjadi peserta tetap di Piala Dunia. Namun putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tidak akan mudah bagi Australia karena di grup C terdapat Jepang dan Arab Saudi yang juga langganan tampil di Piala Dunia. Hanya 2 tim terbaik dari grup C yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan tim yang berada di peringkat ketiga dan keempat harus bersaing lagi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Graham Arnold tidak hanya fokus pada Jepang dan Arab Saudi, tetapi juga memperhatikan 3 tim lainnya di grup C, termasuk Bahrain, Cina, dan tentunya Timnas Indonesia. Arnold mengakui bahwa dirinya tidak ingin meremehkan Timnas Indonesia. Meskipun Australia pernah mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 di Piala Asia 2023, Arnold menilai bahwa Timnas Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, yang membuat Australia tidak bisa menganggap enteng tim asuhan Shin Tae-yong. Menurut Arnold, Timnas Indonesia telah menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia. Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, ujar Graham Arnold seperti dikutip dari laman resmi AFC Jumat. Kami memiliki mereka di Piala Asia, jadi kami menyadari mereka sebagai sebuah tim, tambahnya. Saat ini Arnold menekankan pentingnya fokus pada persiapan Australia. Dengan mengetahui lawan-lawan di grup mereka, Australia bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Arnold optimis dapat membawa Australia melangkah jauh ke depan. Tetapi yang paling penting adalah kami fokus pada diri kami sendiri dan ada baiknya sekarang pengundian telah selesai, kata Arnold. Kami tahu persis apa yang ada di depan kami dan kami akan bergerak maju, tuturnya. Antar timnas U16 ke semifinal, Nova Arianto ungkap alasan mengejutkan mengapa juara bukan prioritas. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa target utama timnya bukanlah meraih gelar juara di Piala ASEAN U16 2024. Usai memastikan tiket ke semifinal dengan kemenangan telak 6-1 atas Laos dalam laga terakhir Grup A di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Nova menyatakan fokus timnya adalah pada proses dan perkembangan di setiap pertandingan. Timnas U16 Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Grup A. Berdasarkan regulasi, kemungkinan besar mereka akan menghadapi juara Grup C di semifinal yang saat ini diperebutkan oleh Thailand, Australia, dan Malaysia. Selain itu, mereka juga berpotensi bertemu dengan runner-up terbaik dari Grup B yang melibatkan Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Nova Arianto menegaskan kembali bahwa gelar juara bukanlah prioritas utama bagi timnya. Dari awal sudah saya sampaikan fokus kami bukanlah menjadi juara, ujar Nova Arianto dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Laos. Menjadi juara adalah target kesekian kami. Yang utama adalah bagaimana pemain bisa berproses di setiap pertandingannya. Pelatih berusia 43 tahun tersebut juga menyatakan bahwa timnya belum memikirkan lawan yang akan dihadapi di semifinal. Nova merasa bersyukur timnya bisa melaju ke babak 4 besar setelah tampil maksimal di 3 pertandingan grup. Sebelum laga melawan Laos, kami belum berpikir siapa lawan di semifinal. Fokus kami adalah setiap pertandingan, jelas Nova. Nova menegaskan bahwa timnya siap menghadapi siapapun di semifinal Piala ASEAN U16 2024. Ia berencana untuk mengevaluasi kekuatan tim sebelum semifinal dan mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi lawan yang akan dihadapi. Baik itu juara grup C seperti Australia, Thailand, atau Malaysia, maupun runner-up grup B seperti Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Kami akan melihat siapa yang akan kita hadapi nanti di semifinal. Siapapun lawannya, kami akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, tutup Nova. Laga semifinal dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Juli 2024.
Pertarungan emosional. Matt Baker ungkap keinginan bertemu Australia di semifinal Piala ASEAN U16 2024, siap bongkar kekuatan kanguru muda. Pemain diaspora di timnas U16 Indonesia, Matt Baker, mengungkapkan harapannya untuk bertemu Australia di semifinal Piala ASEAN U16 2024. Timnas U16 Indonesia berhasil melaju ke semifinal setelah membantai Laos dengan skor 6-1 di pertandingan terakhir Grup A pada Kamis. Calon lawan Indonesia di semifinal adalah runner-up Grup B atau juara Grup C. Berdasarkan klasemen sementara, kemungkinan besar lawan mereka adalah Kamboja atau Vietnam dari Grup B, serta Australia atau Thailand dari Grup C. Matt Baker, pemain diaspora yang memperkuat timnas U16 Indonesia, menyambut baik kemungkinan bertemu Australia. Pertandingan ini akan sangat emosional baginya karena ia akan berhadapan dengan 3 rekannya dari Melbourne City U16 yang juga bermain untuk skuad Australia U16. Ya, tentu akan menjadi pertandingan yang menarik jika bertemu Australia, ujar Matt Baker saat ditanya tentang kemungkinan bertemu Australia. Ada 3 pemain dari klub kami Melbourne City U16 tambahnya. Matt Baker yang berusia 15 tahun bermain untuk Melbourne City U16 dan memiliki darah campuran Australia-Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jakarta. Menurutnya, kekuatan utama Australia terletak pada kemampuan individu pemainnya yang sangat baik dan potensi mereka untuk tampil mengejutkan di Piala ASEAN U16 2024 ini. Secara individu mereka sangat baik, tetapi dari yang saya lihat mereka juga kompak sebagai tim, kata Matt Baker. Mereka memiliki motivasi besar untuk bisa ke semifinal. Ini akan menjadi pencapaian besar bagi mereka. Karena melawan kami di stadion yang penuh supporter, saya pikir mereka datang untuk mengejutkan. Dalam pertandingan melawan Laos, Matt Baker bermain penuh selama 90 menit. Meskipun sempat melakukan kesalahan di awal laga yang menyebabkan penalti dan kebobolan gol pertama untuk Laos. Timnas U16 Indonesia berhasil merespons dengan mencetak 4 gol berturut-turut sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Indonesia menambah 2 gol lagi menutup kemenangan dengan skor 6-1. Saya sangat senang bisa bermain hari ini, kata Matt Baker. Sedikit kecewa dengan penalti yang saya sebabkan, tapi selain itu saya pikir saya bermain bagus. Tidak bisa meminta lebih untuk mengakhiri laga dengan lebih baik. Kami memainkan permainan yang bagus, tambahnya. Pelatih Irak girang. Tak jumpa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jesus Casas bisa tidur nyenyak. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, bisa bernapas lega setelah mengetahui hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapannya agar tidak segrup dengan timnas Indonesia akhirnya terwujud. Irak ditempatkan di grup B di mana mereka akan bersaing dengan Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara itu, timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong akan berjuang di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini sering disebut sebagai grup neraka karena Jepang adalah tim dengan peringkat tertinggi di Asia, berada di posisi ke-17 dunia menurut FIFA. Australia tidak kalah kuat dengan peringkat ke-23, sementara Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Bagi Jesus Casas ini adalah kabar bahagia. Pelatih asal Spanyol tersebut sebelumnya menyatakan keinginannya untuk tidak lagi bertemu dengan timnas Indonesia setelah pertandingan terakhir mereka. Pada 6 Juni lalu, Irak menang 2-0 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jesus Casas mengaku bahwa dirinya sudah terlalu sering bertemu dengan timnas Indonesia. Dalam setahun terakhir, mereka telah bertanding 3 kali dan Irak selalu keluar sebagai pemenang. Semoga tim kalian lolos, ujar Casas. Saya tidak berharap bertemu kalian timnas Indonesia untuk keempat kalinya. Tetapi semoga lolos, hanya jangan sampai kita satu grup lagi. Dengan pembagian grup ini, Jesus Casas bisa tidur nyenyak menikmati perjalanan timnya di grup B tanpa harus menghadapi timnas Indonesia lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
heboh. Dua bintang timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi berat AFC. PSSI angkat bicara. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia. Hukuman ini diumumkan setelah AFC menggelar sidang pada 27 Juni lalu. Dua pemain yang terkena sanksi adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mendapat hukuman akibat kritik kerasnya terhadap perangkat pertandingan. Peristiwa ini terjadi saat Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Ivar Jenner dan Justin Hubner didenda sebesar $5.000, sedangkan Shin Tae-yong dikenai denda sebesar $7.500. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu maksimal 30 hari. Jika pelanggaran serupa terjadi lagi, hukuman yang lebih berat akan menanti. Kritikan dari ketiga individu ini ditujukan kepada perangkat pertandingan dan AFC sebagai operator Piala Asia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima informasi tersebut dan hanya bisa menerima keputusan dari sidang AFC karena aturan yang ada sudah sangat jelas. Yaitu kan sama seperti hukuman Komdis, sudah ada aturannya, ujar Arya Sinulinga. PSSI akan mengurus pembayaran denda yang diberikan kepada timnas Indonesia, meskipun jumlahnya cukup besar dan harus segera dibayarkan. Ya, dipenuhi dan harus dilakukan tahapan pembayaran sesuai dengan yang ada, tutup Arya. Sebelumnya, unggahan di media sosial oleh Ivar dan Hubner menimbulkan polemik karena dinilai menghina Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC sebagai penyelenggara turnamen. Sementara itu, Shin Tae-yong dihukum karena mengkritik keras kepemimpinan wasit saat pertandingan melawan Irak. Ia mempertanyakan keputusan wasit yang mengesahkan gol Irak yang menurutnya seharusnya dianulir karena offside dengan bantuan teknologi VAR yang sudah canggih. Mereka dinilai melanggar artikel 50 dari AFC Disciplinary and Ethics Code. Direktur JFA Timnas Indonesia ancaman baru, supporter di SUGBK bikin samurai biru ketar-ketir. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang Masakuni Yamamoto angkat bicara setelah mengetahui timnya akan satu grup dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C, Jepang dan Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas dari grup ini akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah bertemu Jepang di era kepelatihan Shin Tae-yong. Pertemuan itu terjadi pada 24 Januari 2024 dalam laga terakhir fase grup Piala Asia 2023 di Qatar, di mana Indonesia kalah 1-3. Meski begitu, kekalahan tersebut tetap mengantar tim Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kini Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut. Di putaran ketiga, mereka akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu saat menjamu Jepang pada 14 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga penutup ronde ketiga akan berlangsung di markas Jepang pada 10 Juni 2025. Yamamoto menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya saat bertanding di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa supporter Timnas Indonesia di SUGBK akan memberikan tekanan besar bagi tim Samurai Biru. Pertandingan di Jakarta melawan Indonesia sangat menantang bagi kami, ujar Yamamoto, seperti dikutip dari bolasport.com melalui kanal YouTube Harimau Malaya. Kami tahu gairah supporter Indonesia dan itu merupakan kesulitan tersendiri. Yamamoto mengakui bahwa perkembangan pesat Timnas Indonesia saat ini membuat mereka menjadi ancaman baru. Dia mengaku bahwa laga melawan tim Garuda akan menjadi tantangan besar bagi Jepang. Kami tahu betapa pesatnya perkembangan Indonesia belakangan ini, dan itu juga menjadi ancaman bagi kami. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit melawan Indonesia, lanjutnya. Yamamoto juga menambahkan bahwa persaingan menuju putaran final akan sangat sulit dan menantang bagi timnya. Kami tergabung dalam grup yang sangat sulit dan menantang. Kami menghadapi pertandingan melawan tim-tim yang pernah merasakan Piala Dunia di masa lalu, serta menghadapi perbedaan iklim dan tantangan transportasi. Kami harus memastikan persiapan terbaik bagi para pemain kami.
Ada banyak tantangan, tutupnya. Tertawakan kritikan netizen, Justin Hubner kembali bikin heboh. Siapkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bek Cerezo Osaka Justin Hubner merespons dengan tawa saat netizen mengomentari bahwa dirinya belum cukup matang untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Akibatnya pemain berusia 20 tahun ini kembali mendapat kritik tajam di media sosial. Saat ini, beredar kabar bahwa PSSI tengah berupaya mendekati sejumlah pemain diaspora tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Salah satu nama yang mencuat adalah Kevin Dix dari FC Copenhagen, seorang pemain dengan tingkat kematangan tinggi. Baru-baru ini, Dix terpilih sebagai pemain terbaik klubnya untuk musim 2023 hingga 2024 dan berhasil membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024, menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Kehadiran pemain seperti Kevin Dix sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia, terutama karena masih ada celah di lini pertahanan timnas Indonesia, meskipun sudah ada nama Jay Idzes di sana. Oleh karena itu, para pecinta sepak bola tanah air mendorong PSSI untuk mendatangkan pemain diaspora tambahan di sektor belakang. Salah satu suara yang menguat berasal dari akun Rochmat yang menulis, "Back tengah tambah lagi." Jordi amat sering blunder, Justin Hubner belum terlalu matang. Komentar tersebut ternyata mendapat tanggapan dari Justin Hubner. Bek Wolverhampton Wanderers U21 yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini membalas komentar tersebut dengan emoji tertawa terguling-guling alias emoticon rolling on the floor. Tindakannya ini malah membuat Hubner menjadi bulan-bulanan netizen yang menilai dia lebih sibuk bermain media sosial ketimbang fokus pada karier sebagai pesepak bola profesional. Aktif banget di sosmed. Sesuai namanya El Celeb, tulis netizen. El Celeb mirip Pique dulu, sering koar-koar di Twitter, sambung netizen lain. Menarik untuk menantikan siapa saja pemain diaspora tambahan yang akan memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah akan ada nama kejutan atau justru seperti yang telah dibicarakan beberapa waktu belakangan ini?